Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar struktur beton pada tahap kedua, yaitu menghitung tulangan beton, menghitung tulangan balok. Di sini saya akan menjelaskan menghitung tulangan lentur pada tumpuan negatif dan positif. Sebelum masuk ke perhitungan, untuk material yang kami gunakan itu panjang balok sebesar 5.000 mm didapat dari bentang terbesar pada desain struktur yang kami buat. Kemudian lebar balok sebesar 200 mm dan tinggi balok sebesar 400 mm. Lanjut ke diameter tulang longitudinal, kami sebesar 22 mm. Kemudian diameter tulang pinggang sebesar 13 mm dan diameter tulang sengkang sebesar 10 mm. Semut bersih yang menggunakan sebesar 40 mm. Kuat tekan beton atau F Jackson sebesar 20 MPa. Kuat leleh baja tulangan atau FY sebesar 400 MPa dan kuat leleh tulangan transversal sebesar 400 MPa. Lanjut ke dimensi kolom. Untuk panjang kolom yang kami gunakan itu sebesar 300 mm dan lebar kolom sebesar 300 mm. Lanjut ke menghitung gaya dalam. Pertama itu momen ultimate tumpuan, itu nilai momen terendahnya itu sebesar minus 68,849 kN. Kemudian momen ultimate tumpuan terbesar itu di nilai min 2,1377 kN. Kemudian momen ultimate lapangan nilai terendah itu di minus 36,5055 kN. Kemudian momen ultimate lapangan tertinggi itu di 43,559 kN. Untuk nilai PU yang digunakan itu besar 0. Syarat gaya dan geometri. Syarat pertama itu gaya aksial, di mana PU kecil sama dari 0,1 dikali AG dikali F Jackson. Hasilnya bisa kita cek, hasilnya oke. Kemudian syarat tinggi efektif, di mana Ln besar sama dari 4D, hasilnya juga oke. Kemudian syarat lebar 1, di mana B besar sama dari nilai minimum atau 0,3 H dikali 250 mm, hasilnya oke. Lanjut ke syarat lebar kedua, di mana B kecil sama dari C2 plus 2 dikali nilai minimum, itu C2 dikali 0,75 kali C1, hasilnya juga oke. Lanjut ke penulangan lentur, tumpuan negatif. Di sini jumlah tulangan negatif tumpuan atau jumlah tulangan yang kita gunakan itu sebanyak 2 dengan diameter sebesar 22 mm. Kemudian kita cek jarak bersih, di mana rumus itu cek jarak bersih besar sama dari diameter tulangan, di mana jarak bersihnya itu 56 dan diameter tulangan 22, 56 besar dari 22. Oke, ini syarat. Lanjut ke cek AS min, di mana AS pasang besar sama dari AS min, kita cek juga oke. Lanjut ke cek AS max, di mana P kecil sama dari P max, hasilnya oke. Lanjut ke cek kapasitas, di mana MN besar dari MU, hasilnya juga oke. Lanjut ke tumpuan positif, di mana jumlah tulangan yang kita gunakan itu sebanyak 2 dengan diameternya sebesar 22 mm. Kemudian kita cek jarak bersih, di mana jarak bersih besar sama dari diameter tulangan. Kita cek hasilnya oke. Lanjut ke cek AS min, di mana AS pasang besar sama dari AS min, hasilnya oke. Lanjut ke cek AS max, di mana P kecil sama dari P max, hasilnya oke. Dan cek MN besar dari MU, hasilnya oke. Lanjut ke desain geser untuk menghitung geser beton. Untuk material yang kami gunakan, panjang balok sebesar 5.000 mm didapatkan dari bentang terbesar pada desain struktur kami buat. Untuk lebar balok itu sebesar 200 mm dan tinggi balok sebesar 400 mm. Dimensi baloknya itu 20 x 40 cm. Lanjut ke diameter tulangan longitudinal sebesar 22 mm. Kemudian diameter tulangan pinggang sebesar 13 mm dan diameter tulangan sengkang sebesar 10 mm. Untuk selimut bersih kami menggunakan sebesar 40 mm. Kuat tekan beton atau Jackson sebesar 20 MPa. Kuat leleh tulangan longitudinal atau FY sebesar 400 MPa.
dan kuat leleh tulangan transversal sebesar 400 MPa. Untuk dimensi kolom, panjang kolom itu sebesar 300 mm dan lebar kolom sebesar 300 mm. Lanjut ke menghitung gaya dalam. Untuk gaya V ultimate tumpuan itu sebesar 85,4495 kN dan V ultimate lapangan sebesar 78,2648 kN. Lanjut ke hitung tumpuan, gaya desainnya. VG tumpuan itu sebesar 86,2827 kN. Kemudian tahanan geser beton diperhitungkan VC sama dengan 0 jika V garis vertikal PR besar sama dari setengah PE dan PU kecil dari AG F Jackson per 20. Setelah kita hitung, hasilnya oke. Untuk penyulang geser, itu jumlah kakinya kita gunakan sebanyak 2 dengan garis spasi itu sebesar 80 mm. Setelah itu kita melakukan cek spasi, di mana rumusnya itu spasi ini harus lebih kecil atau sama dari spasi max di titik 1, 2, dan 3. Setelah kita hitung hasilnya oke. Lanjut ke cek kapasitas, di mana vertical N Vn per Vu itu besar sama dari 1. Nah, kita cek hasilnya oke. Lanjut ke kondisi lapangan, benang dasarnya jumlah kaki itu sebanyak 2 dengan spasi sebesar 100 mm. Setelah itu kita lakukan cek spasi, sama seperti tadi, hasilnya oke. Lanjut ke cek kapasitas, di mana Vn per Vu besar sama dari 1. Setelah kita cek, hasilnya oke. Pada desain torsi, yang pertama terdapat properti material dan penampang, di mana sama seperti yang dipakai pada desain lentur, dengan panjang balok 5000 mm, lebar balok sama 200, tinggi balok 400, diameter tulangan longitudinal 22, diameter tulangan pinggang 13, tulangan sengkang 10, selimut bersih 40 mili, kuat tekan beton 20 MPa, kuat leleh tulangan longitudinal 400 MPa, kuat leleh tulangan transversal 400 MPa, dengan panjang dan lebar kolom sebesar 300 mm. Lalu untuk parameter geometri penampang ini, pada perhitungan torsi terdapat ACP dengan nilai 80.000 mm persegi, BCP 1.200 mili, X0 110 mili, Y0 310 mili, AOH 34.100 mm kuadrat, A0 28.985 mm kuadrat, dan juga pH 440 mm. Lalu pada gaya dalam yang digunakan pada desain torsi ini, kita menggunakan gaya dalam T ultimate dengan nilai sebesar 3,5916 kN. Lalu pada pengecekan kebutuhan tulangan torsi, di sini terdapat tulangan torsi yang diperlukan dengan nilai TU lebih dari TCR dibagi 4. Di sini terdapat oke, berarti sudah memenuhi. Lalu untuk pengecekan kecukupan dimensi penampang dengan jenis torsi statis tak tentu, yaitu kompatibilitas. Lalu nilai T ultimate yang dipakai sebesar 3591600. Lalu V ultimate 132.076, lalu PC 51.546. Tegangan ultimate geser per torsi itu sebesar 2,475 MPa dengan kapasitas tegangan beton sebesar 2,784 MPa. Pada pengecekan dimensi penampang dengan syarat ruas kiri kurang dari sama dengan ruas kanan itu sudah memenuhi.
Terdapat parameter umum lainnya yaitu EV per EVT dengan syarat kuat leleh baja tulangan torsi sama dengan kuat leleh baja tulangan lenturan geser bernilai 1. Lalu dengan theta diambil untuk balok komponen struktur non prategang sebesar 45 derajat. Pada penulangan transversal torsi, di sini terdapat pengecekan spasi tumpuan, yaitu dengan syarat S tumpuan lebih dari sama dengan S max, di mana sini sudah memenuhi. Dengan pengecekan spasi lapangan, S lapangan lebih dari sama dengan S max, ini sudah memenuhi juga. Lalu pada pengecekan geser dan torsi tumpuan, dengan syarat AV plus T dibagi S, pasang lebih dari sama dengan AV ditambah T per S yang diperlukan. Dan juga nilai minimumnya. Di sini sudah memenuhi. Pada cek geser plus torsi lapangan juga sudah memenuhi. Lanjut ke penulangan longitudinal torsi dengan nilai diameter tulangan 13 mm dan juga diameter tulangan minimum 4,2 mm. Di mana pengecekan diameter tulangan ini dengan syarat diameter tulangan lebih dari sama dengan diameter minimum itu sudah oke atau memenuhi. Nah, untuk jumlah tulangan pada tumpuan tengah ini, di sini pada desain torsi menggunakan 2 tulangan, lalu pada nilai jumlah tulangan lapangan tengah juga menggunakan 2 tulangan, yang dimana pada pengecekan jarak spasi antar tulangan longitudinal tumpuan itu sudah memenuhi, lalu untuk cek spasi tulangan longitudinal lapangan juga sudah memenuhi. Lanjut ke cek lentur dan torsi tumpuan, pada ini sudah memenuhi juga dengan syarat AS plus AI pasang lebih dari sama dengan AS plus AI yang diperlukan. Pada cek lentur dan torsi lapangan juga sudah memenuhi. Untuk kesimpulan pada penulangan balok ini, kita mendapat kesimpulan yang pertama dengan syarat gaya dan geometri itu sudah memenuhi. Di sini terdapat oke. Lalu kapasitas lentur juga sudah memenuhi, kapasitas geser memenuhi kriteria penulangan balok, lalu kapasitas torsi juga sudah memenuhi. Untuk tulangan longitudinal, pada longitudinal tumpuan atas menggunakan 2 tulangan dengan diameter 22 mm. Lalu longitudinal tumpuan tengah menggunakan 2 tulangan dengan diameter 13 mm. Longitudinal tumpuan bawah menggunakan 2 tulangan dengan diameter 22, longitudinal lapangan atas menggunakan 2 tulangan dengan diameter 22, longitudinal lapangan tengah menggunakan 2 tulangan juga dengan diameter besi tulangan 13, lalu longitudinal lapangan bawah menggunakan 2 tulangan juga dengan diameter tulangan 22 mm. Untuk tulangan transversal atau sengkang, pada sengkang tumpuan menggunakan 2 tulangan dengan diameter 10 mm dengan jarak antar sengkang itu 80 mm. Lalu untuk sengkang lapangan menggunakan 2 tulangan juga dengan diameter 10 mm dengan jarak antar sengkang 100 mm. Oke, lanjut ke tahap pengecekan kelenturan balok. Yang pertama kita lakukan analisis, yaitu run analisis. Pencet down aja, lalu ke sini, concrete frame design, select design combinations, sudah. Lalu start design or check. Oke, selanjutnya ini verify number pass, open frames face design check. Oke. Lanjut ke show deform shape, yaitu deformasi. Nah, ini kita pencet envelope, yaitu semua kombinasi displacement UZ untuk mencetakkan lanjutan, lalu apply. Oke, nah di sini nilai lanjutan maksimum yaitu sebesar 9,6 dengan batas lanjutan yang kami miliki itu
dicari dari lebar balok anak, jarak balok anak itu 2500 mm, terus dibagi 240 sama dengan 10,14, yang dimana itu masih berarti nilai 9,6 ini masih di bawah min 10,4. Nah, berarti ini sudah memenuhi untuk pengecekan kelanjutannya. Oke, baiklah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.